Datang di YouTube channel Ruby Herman. Oke, hari ini saya nggak sendirian karena saya kolaborasi bersama Cecilia Rosalinda. Yeay. Hai Ruby Herman. Yes. Nah, iya, kita kolaborasi ya. Betul, Cecilia ini sekarang punya bisnis baru nih. Apa sih namanya sih? Cecilia Prime Estate. Yang khusus bergerak untuk properti ya. Untuk property only ya. Yes. Oke, jadi saat ini kita sedang berada di BSD, di kantor pemasaran BSD yang wow, super besar banget ya, megah banget ya. Oke, Sil. Jadi mungkin juga teman-teman khususnya yang pengen belajar properti, pengen beli properti kan ingin tahu lebih detail kan, Sil ya. Yes. Nah, mungkin kita mau sharing-sharing di sini tentang BSD. Ya kan? Karena udah lama sekali juga sebenarnya. Jadi BSD ini adalah part of Sinarmas Land ya. Sinarmas Land sendiri kan bergeraknya bidangnya banyak sekali gitu. Betul ya untuk sekali. Propertinya. Yeah. Nah ini BSD City ini just one part of Sinarmas Land. BSD City sendiri aja udah gede banget nih. Ada 6.000 hektar in total area. Ya, yang mereka baru bangun itu di tahap 1 dan tahap 2. Fase 1, fase 2-nya ini udah berjalan nih. Fase 1 sudah selesai di tahun 2007. 2007 ini udah itu selesai, seluas 1.500 hektar. Wow, 1.500 nah, hektar. yang fase 1 ini ya, seperti kita tahu di BSD City sudah ada residential banyak banget nih. Iya, karena banyak tuh teman-teman gue beli perumahan di sana tuh. Iya, udah sangat asri, ya kan? Betul Terus sekali. ada Ocean Park. Ah, yang buat berenang, ya kan? Yang itu ada water park. Cumi kalau nggak salah, cumi-cumi itu. Water park yang sangat kesohor itu ya. Benar sekali. Nah, terus ada German Center juga. German Center ini apa sih, Sil? Dia untuk pendidikan. Oh, untuk pendidikan. Yes. German Center. Yes. Nah, terus ada Sunburst perumahan ya kan. Udah gede banget. Terus ada CBD Office Parknya juga di Jalan Pahlawan 1000 gitu kan. Yang ada kantor Telkom ya, banyak kan. Nah, terus ada BSD Junction. BSD Junction. ITC BSD. ITC BSD. Pasar Modern. Pasar Modern. Nah, itu merupakan beberapa proyek yang sudah established di fase satunya BSD City yang sudah selesai tahun 2007 nih. Totalnya 1.500 hektar. Correct. Wow, ini nggak main. 1.500 hektar. Gede banget kan? Dan ini kan sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Iya kan? Apalagi juga makin berkembang terus ya. Berkembang terus, makanya sekarang kita memasuki fase 2 pembangunannya di BSD City nih, yang sudah dimulai sejak tahun 2008, Ruby. Wow, 2007 kan udah fase 1, ini sekarang 2008 mulai. Sekarang 2008, total areanya 2.000 hektar. Serius, 2.000 hektar, wow. Seru banget deh. Nah, developmentnya sebagian sudah terjadi nih, yang udah ada ya di fase 2-nya ini, ada residential areanya banyak tuh. Misalnya ada Saveria Apartment. Saveria Apartment. Terus ada Casa de Parco Apartment. Casa de Parco. Nah, kita juga akan jalan-jalan nih nanti ke Casa de Parco kita ya. mau jalan-jalan nanti. Karena itu keren banget. Apartemennya sangat affordable. Yes. Fasilitasnya juga sangat lengkap. Kemudian ada BSD Green Office Park yang masuk ke fase 2 pembangunannya BSD City. Nah, BSD Green Office Park ini salah satu marketing galerinya itu bagian dari BSD Green Office Park. Ya. Ini kantor pemasarannya besar sekali. Besar sekali. Ini mungkin kalau 1.000 orang muat nih kayak di sini. Iya, sering bikin event kan di sini kan. Dan juga launching biasa di sini ya. Launching produk ya. Nah, jadi di BSD Green Office Park itu selain ada marketing galerinya yang megah, kemudian ada The Breeze BSD City, kemudian ada kantor Unilever, ada kantor pusatnya Sinarmas Land juga di sini. Asik gitu, banget. pokoknya lengkap banget ya. Terus ada pembangunannya lagi di fase 2-nya BSD City, ada Cubic, ada Ion Mall, ya kan? Ada Indonesia Convention Exhibition atau ICE ya. Lumayan besar ya pameran-pameran ya. Iya, itu terus dia punya infrastruktur masih terus akan diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan. Wow, benar-benar hebat pokoknya sekali nih. Luar biasa deh. Terus ada Foresta Business Loft juga. Ini buat apa tuh nanti? Foresta Business Loft itu semacam area office tapi dibuat sedemikian nyaman sehingga orang nggak cuma office aja tapi juga bisa tinggal di sana atau bisa juga untuk cafe atau retail area juga bisa gitu karena punya parkir sendiri, kemudian suasananya very cozy dan very prestigious gitu. Saya suka banget sama BSD ya karena terutama pengembangannya karena cocok adjustment dengan tipikal orang. Iya, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya nih. Wow, gitu. benar-benar kayak customize gitu loh, kayak tailor made. Bener banget. Nah, terus juga ada di Icon Business Park. Nah, itu juga lagi
hype banget nih. Hype banget ya. Progresnya ya. Nah terus ada EduTown, ada Prasetya Mulia Business Wah, School. itu juga terkenal tuh ya. Yes, terus mencetak para pebisnis. Ada Atmajaya University nih, Ruby. Nah, ini keren banget. Keren Padahal banget. ini adalah fase 2 ya. Fase 2-nya dan Fase masih 2-nya. banyak lagi nih dia pembangunannya. Jadi kita lihat ya di marketnya ini. Ya. Ini kan total 6.000 hektar marketnya. 6.000 ya. Nah, jadi yang baru terbangun itu 1.500 hektar fase 1 yang tadi kita udah sebutin ya. Yes. Terus ada fase 2 nih yang lagi in Fase progress 2. nih. In Sebagian progress, malah tapi udah ya jadi. udah jadi juga sebagian Iya, nih, ada kayak jalan Casa tol Deparko. kan Jalan nantinya. tol juga, yes. Iya, jalan tolnya nanti exit tolnya persis di depannya Ion Mall. Wow. Padahal Pokoknya sekarang mantap deh. yang udah ada tuh dari Jakarta kan, yang tol juga tol Yes. yang Tanggerang Serpong ya, Iya. Tangerang. Terus ada juga yang Jor ya. Yes. Terus nanti ada lagi ya. Ada lagi nanti tembusnya langsung ke depannya Ion. Kalau sekarang kan dari Jakarta exitnya itu kan di The Green ya. The Green, Iya. iya, Nah juga ya. sekarang itu nanti lagi dibangun, lagi proses nih, lagi Yes. progres pembangunan. Depannya nanti exitnya tuh di depannya Ion Mall. Wow, gitu. Bener-bener. Wah, canggih deh. Pokoknya buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail lagi tentang BSD ini, Yes. jangan lupa subscribe. Subscribe ya, kita punya YouTube channel ya. Yes. YouTube channel Ruby Herman Dan dan nanti YouTube ada- channelnya Cecilia Prime Estate. Yes. Terus Sil, selain ini, selain fase 2, mungkin ada nextnya ada apa lagi? Nah, sih? kan jadi baru 1.500 hektar, Iya. kemudian 2.000 2.000 hektar. hektar ya, fase Nah, berarti 2. masih ada sisa lagi future development-nya 2.500 hektar. Gitu loh. Yang tadi aja juga masih besar banget ya. Sil, 2.000 Yes, gitu. ya. Jadi yang di fase 2 aja masih ada kafling-kafling komersial nih. Kafling-kafling komersil, nah mungkin kita juga penasaran nih, apa sih kafling-kafling komersilnya? Kafling komersialnya udah siap untuk dibangun ya, tinggal beli aja langsung berbisnis di situ. Jadi Jadi mungkin ada namanya atau tipenya. yes, jadi kayak kafling komersialnya itu mereka Iya. ada beberapa area nih Iya. yang mereka udah siap untuk segera dibangun ya. Iya. Seperti Contohnya? kafling komersial Avani. Avani. Yes. Oke. Kafling komersial Avani ini harganya itu sekitar 16 juta per square meter di luar tax ya, di luar pajak. 16 juta ya masih. Ini padahal kafling komersil ya. Kafling komersial ya. Nah, itu tersedia beberapa area nih. Ada yang 2.000 square meter, ada yang 3.000, ada yang 4.000, 5.000 tergantung kebutuhan. Oke. Yes, yes. KDB-nya, koefisien dasar bangunan itu minimum di 20% sampai maksimum 50%. Nah. Jadi selebihnya tuh green gitu Wow, kan. jadi Makanya itu kenapa standarnya, BSD syaratnya City, ya? yes. BSD City itu kenapa kita semua demen ya ke Iya, BSD iya, City iya. karena kita merasa cozy, Cozy. banyak hijaunya, Yes. green areanya luar biasa lebih gede. tenang gitu ya. Karena mereka udah jaga nih untuk KDB-nya itu bener-bener majority untuk green. Yes. Green Jadi area. KDB tadi 20 sampai 50% 50% maksimum, kemudian 3. KLB-nya 5 kali 3 gitu. Jadi maksimal bisa- tinggi bangunan itu minimal 3 lantai. Oh, minimum 3 Minimum lantai. 3 lantai, tapi maksimumnya di 10 lantai. Maksimumnya 10 lantai. Jadi Yes. buat teman-teman lagi mungkin ingin bisnis, bangun mungkin gedung ya kan? Iya. Bisa sampai dengan 10 lantai, pas Maksimum. banget nih. Ini mulai dari berapa square meter nih untuk bisa pembelian di kafe komersial Kita ada Avani? dari 1.000 di Avani ini Iya. di 1.500 1.500 sampai mau maksimum karena kan kalau misalnya mau gede ya tinggal digabung aja tinggal gabung gitu. aja. Jadi per kaflingnya 1.500. Saya ada 1.500, ada 3.000, ada 2.500, ada tinggal 4.000. kebutuhannya. Ya, tinggal kebutuhannya aja ya. Yes. Itu di kafling komersial Avani. Yes, selain itu. Kemudian ada kafling komersial ICE yang Wow. Indonesia Convention Exhibition nih, Yes, gitu kan. yang biasa pameran ya. Jadi itu bener-bener seberangnya ICE nih, gedung Iya, ICE-nya kan di sebelah kanan, dia di sebelah kirinya Iya. gitu. Nah, itu harga mulai dari 19 juta per square meter di luar tax ya. Kemudian Masih strategis banget kan ya. strategis karena kan udah pasti nih semua keramaian event yang paling akbar gitu akan ada di di situ. ICE nih Iya. karena pembangunannya masih terus melalui progres ya disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Iya. Jalanannya gede, pokoknya tol udah hampir jadi Yes. gitu kan. Jadi udah pasti ini akan menjadi destination Dan- teranyar di abad ini. Mulai dari 19 jutaan per square meter sebelum pajak ya. Sebelum pajak, oke. Wow. Nah, Kalau KDB-nya? KDB minimum 20% sampai maksimum 50%. Sama ya. Yes. Mengutamakan green area. Green tadi ya. area. KLB-nya di 5 nih. KLB KLB 5. Kemudian tinggi bangunan minimum
8 lantai sampai maksimum 25 lantai. Wah, minimum 8 lantai, ini tinggi sekali ya. Yes. Maksimum 25 lantai. 25 Jadi sebenarnya lantai. coupling komersil ini bisa buat apa aja sih, Sil? Kalau komersial ini kan bisa buat retail area, kemudian untuk hangout place gitu ya. Atau office juga lah ya. Office juga bisa. Tapi kalau office sih better di tempat yang memang office ya. Karena kan di BSD sendiri juga office-nya banyak nih. Banyak. Office areanya banyak gitu. Tapi lebih konsepnya lebih kayak gitu ya untuk yang komersil. Apalagi kita lihat misalnya pusat magnetnya itu ICE nih. Yes. Jadi kan semua kebutuhan orang mau makan maunya yang dekat. Betul. Ya kan? Atau mungkin service. Service orang mau beli misalnya yang kecil-kecil gitu ada minimarket atau apa kan bisa langsung nih, nggak usah jauh-jauh ke mall gitu kan. Nah, itu benar-benar bisa dilengkapi di situ gitu. Pas banget. Jadi harus dilihat di peluang bisnisnya yang paling cocok tuh apa gitu kan. Yang cocok tinggal pilih. Jadi ini kalau coupling komersial ICE ini mulai dari berapa ribu meter juga sih? Juga sama. Jadi bisa disesuaikan aja gitu. Bisa di customize gitu kebutuhannya. Dan yang pasti bagusnya lagi nih kalau di BSD City di coupling komersialnya itu dia punya facade itu gede gitu. Jadi nggak yang kecil terus memanjang ke dalam gitu ya. Jadi lebar-lebar gitu. Jadi sangat memenuhi kriteria untuk kita punya bisnis gitu kan. Yang penting kan fasadnya lebar biar window display-nya biar bisa kelihatan bagus gitu kan. Betul loh. Itu yang menjadikan first look-nya ya. Iya dong. Nah, udah pasti deh. Apalagi itu, memang udah ada magnetnya. Yes, tadi kan lokasinya di ICE prima banget yang coupling komersial. Selain itu ada lagi nggak sih? Banyak. Masih ada lagi misalnya kayak di coupling West Village nih. West Village. Iya, kalau ini perumahan ya. Oke. West Village. Nah, jadi kalau yang mau pengen rumahnya gede, asri, nah pilihlah di BSD City. Nah, salah satunya ini ada pilihan di coupling West. Harganya itu 17 juta per meter persegi di luar teks. Iya. 17 juta sama KDB-nya. Tergantung. Jadi kalau misalnya nanti mau lebih gede, tentunya harga juga masih bisa dinego lah. Nego tipis lah, neti. Mantap. Terus ada KDB-nya minimum sama 20% sampai 50%. Maksimum 50%. Kemudian KLB-nya 4. Jadi bisa tinggi bangunannya itu minimum 8 lantai sama maksimum 20 lantai. Wow. Padahal di perumahan. Oke. Selain itu ada lagi nggak coupling lainnya sih? Ada lagi. Jangan sedih. Masih banyak nih. Tinggal dipilih nih. Ada apa aja lagi? Ada coupling Greenwich. Nah, itu kan perumahannya juga udah gede sekali kan. Populasinya, kemudian sudah dihuni. Yang pasti itu semua sudah dihuni nih. Gitu. Jadi couplingnya ini benar-benar disimpan. Saving for the last. Save the best for last. Yes. Oke. Gitu. Nah, coupling Greenwich-nya ini itu harga ada sekitar 20 juta. 20 juta per meter persegi di luar teks. Iya. Kemudian juga KDB-nya gimana sih? KDB biasa ya, minimum 20%, maksimum 50%. Kemudian KLB-nya 3, tinggi bangunannya minimal 2 lantai, maksimum 10 lantai. Gitu. Bahkan ada juga yang beli nih mereka buat pakai sendiri gitu ya. Mereka pasang lift di dalam unitnya gitu. Ini sama juga ya Sil? Maksudnya ukurannya itu mulai dari 1.500 meter juga sama? Iya di atas 1.000 lah ya. Kalau coupling itu biasanya di atas 1.000 ya. Tapi kalau mungkin kadang-kadang mungkin ada yang nyempil-nyempil bisa juga dapat yang lebih kecil nih. Oke, yes. Ini tergantung jadi izin apa semuanya sudah beres, tinggal terima bersih aja bangun gitu. Yes. Oke, jadi tadi ya KDB-nya segitu sama yang tadi, kemudian juga KLB-nya 3, jadi bisa tinggi bangunannya maksimal di 10 lantai. Gitu. Oke, tadi kita udah bicara coupling Greenwich. Masih ada lagi nggak nih? Masih ada Ruby. Masih ada lagi. Coupling The Park 2 gitu. Coupling The Park 2 ini kan gede banget ya. Jadi mereka couplingnya ini benar-benar lokasinya itu yang di depan gitu ya. Jadi memang yang bagus-bagus nih lokasinya nih. Jadi kalau mau dapat yang terbaik harus sekarang. Beli sekarang nih gitu ya, kontak kita nih langsung. Nah, kalau ini apa sih Sil menjadi keunggulannya, apa peruntukannya juga buat apa? Nah, kalau harga nih kita mulai harga dulu ya. Harga itu coupling The Park 2 ini di 17 juta per square meter. 17 juta. Yes, nggak mahal kan? Nggak mahal. Gitu, jadi bisa bangun dengan sesuai impian masing-masing deh. Mau dibangunnya kan benar-benar kalau kita beli tanah untuk bangun itu lebih puas somehow. Karena kalau yang udah jadi somehow ada yang beberapa
elemen itu nggak sesuai misalnya sama keinginan, tapi mau dirubah udah nggak bisa gitu kan. Tapi kalau kita beli kafling, itu kita bisa bangun sesuai dengan impian kita. Mau apa juga terserah gitu kan. Yang penting KDB sama KLB tidak melanggar. Benar sekali. Nah ini kalau bicara ini KDB-nya berapa sih? Minimum 20%, maksimum 50%. KLB-nya 3, tinggi bangunannya minimal 2 lantai, maksimum 10 lantai. Wow. Jadi memang aturannya udah jelas, sudah clear. Jadi nggak ada bangunan liar nih nanti. Selain itu sih, tadi kan ada Depak 2. Ada lagi kafling Depak 1. Depak 1. Yes, ini harga udah, karena Depak 1 ini kan udah lebih padat nih. Jadi harganya juga slightly higher nih dari yang Depak 2. Yang di kafling Depak 1 ini harganya di sekitaran 20 juta per square meter di luar tax ya. KDB sama minimum 20% sampai maksimum 50%. KLB-nya juga sama di 3. Tinggi bangunannya minimal 2 lantai, maksimum 10 lantai. Ini tinggal langsung bangun aja sih. Tinggal langsung bangun ya. Langsung bangun. Untukannya buat apa? Tinggal langsung. Oke, tadi kan kita karena udah limited nih, jadi ya? harus cepet-cepetan gitu ya. Nah, kalau bicara soal limited, mungkin promonya juga menarik ya, Sil? Ya, jadi karena ini pembangunan masih berjalan terus gitu ya, sementara populasinya sudah sangat padat, kebutuhannya juga semakin tinggi gitu ya, untuk komersial maupun untuk residential di sini. Nah, di Sinar Mas Land ini mereka sedang ada program promo yang namanya Move In Quickly. Move In Quickly, yes. Ini sangat viral nih, Move In Quickly ini karena benar-benar sangat menarik. Dan untuk kita sebagai pembeli itu benar-benar diberikan keringanan yang luar biasa gitu. Jadi ya tergantung masing-masing project nih beda-beda nih. Jadi ada berkala nih ya, per periode ya? Iya, per periode. Periode 1 udah selesai. Nah ini sekarang mereka masuk ke periode 2 nih. Periode 2. Sampai dengan 30 September 2020. Nah catat nih teman-teman, hanya sampai 30 September 2020. Nanti kalau udah habis beda lagi ya pastinya. Yes, jadi misalnya nih ada, tapi tergantung ini ya, tergantung project-projectnya sendiri. Jadi beda-beda, si project yang ini kasih segini, tapi yang pasti kalau Move In Quickly ini bener-bener sangat super ringan gitu. Contohnya jadi kayak down payment itu disubsidi. Down payment disubsidi. Misalnya ada projectnya Sinar Mas Land yang cuman bayar uang tanda jadi nih, UTJ 10 juta gitu ya. Terus nanti DP-nya misalnya 100 juta DP, 100 jutanya itu dikurangi 10 juta yang UTJ, 90 jutanya itu disubsidi oleh Sinar Mas Land. Artinya dibayarin developer. Dan bisa langsung akad. Bisa langsung akad, bisa langsung tinggal pindah ya. Kalau itu hard cash nih, kalau hard cash. Tapi kalau misalnya mau KPA atau KPR, mereka juga ada diskon atau ada subsidi juga untuk pembayaran ininya nih, apa namanya? DP KPR-nya, DP KPR-nya yang dibayarin, lalu langsung akad kredit ya. Jadi kalau pembayaran menggunakan KPR ya, KPR atau KPA gitu ya. Pokoknya keren banget deh. Diskonnya sendiri aja bisa sampai 15%. Bisa sampai dengan untuk yang 15%. Di periode ini nih. Gitu. Mantep banget. Nah, buat mungkin teman-teman yang penasaran langsung aja nih, langsung kontak ya. Itu kalau yang udah ready stock. Ada lagi yang belum, itu ready stock. Kalau Move In Quickly program yang untuk under construction, mereka bisa cicil nih untuk dia punya DP. DP bisa dicicil. Ya, selain ada diskon harga, juga ada cicilan untuk DP-nya. Jadi selagi nunggu construction-nya jadi selesai, DP-nya pun bisa dicicil. Cicilnya bisa berapa kali cicil? Ada yang bisa sampai 9 kali gitu kan, itu meringankan sekali kan. Cocok nih sama kantong teman-teman semuanya. Abis itu baru ya. Iya, jadi tapi ya once again ini namanya juga promo kan masih bisa berubah sewaktu-waktu ya. Yes, benar sekali. Jadi sekarang pengen tahu apa saja treatment spesialnya? Lagi Sil. Masih banyak nih lokasinya nih. Dan saya informasikan juga teman-teman yang nonton video kali ini karena kita bikin videonya berseris. Berseris karena kita bawa keliling yang tadi ya, fase-fase yang ada di BSD ini, terutama di fase 2 ya. Terutama di fase 2, karena kita mau keliling, kita mau lihat apa saja sih yang ada di BSD ini, yang pasti wow banget teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nanti tunggu episode berikutnya. Saya Ruby Herman bersama Cecilia Rosalinda di Cecilia Prime Estate. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.